aja nih, dimulai dari kakak yang sana. Siapa nih namanya? Oke, halo semua, aku Talita. Semester ini aku dari kelas Conversation 3B. Namanya Leo, saya Meli dari Conversation 3B juga sama Talita. Saya Priscilia dari kelas Conversation 4. Wah, nenek moyang. Oke. Nah, sekarang nih bakal kita mulai nih wawancaranya. Pertanyaan pertama. Oke, dari saya dulu. Jadi kalian bertiga udah berapa lama sih belajar di KSI? Kan jalur levelnya kan udah tinggi kan? Dari Talita. Aku dulu nih. Iya, yang pertama. Kalau aku sendiri udah sekitar 2,5 tahun ya, dari 2018. Lama juga ya. Kalau aku dari 2017, jadi udah 3 tahun. Wow, lama ya. Aku juga 2017, jadi juga udah 3 tahun. Wow, lama-lama ya ternyata. Nah, selanjutnya nih pertanyaan kedua. Awal mula tahu KSI itu dari mana sih, dan apa yang akhirnya bikin kalian itu daftar untuk ikut kelas di KSI? Coba mungkin dari Cila dulu boleh. Pertama kali aku tahu tahun 2017 tuh dari Facebooknya KSI. Jadi lihat di Facebook, terus akhirnya daftar karena juga kebetulan dekat rumah dan kan awalnya otodidak. Kok belajar otodidak kan nggak terarah, jadi masuk KSI itu tujuannya biar kayak terarah gitu, belajarnya tuh jadi lebih jelas. Jadi susah ya kalau belajar sendiri. Iya. Kalau dari Feli? Aku sama nih pertamanya sama kayak Cila, jadi aku pertamanya belajar sendiri dulu. Terus lama-lama aku kuliah di Petra, terus aku baru tahu kalau ternyata ada tempat untuk belajar bahasa Korea gitu kan. Terus karena tempatnya di Petra kan jadi praktis, nggak perlu nganter-nganter lagi gitu. Sekalian. Nah, terakhir dari Talita ya. Kalau aku pertama sih diberitahu temen yang lagi kuliah di Petra ya, karena waktu aku pertama masuk KSI sendiri, aku masih SMA nih, masih SMA ceritanya. Terus kamu kan suka Korea, kenapa kamu nggak ikut les Korea aja di Petra? Oh ada kah gitu kan. Terus aku cari-cari, akhirnya aku tertarik dan coba untuk ikut. Nah, oke. Pertanyaan ketiga. Oke. Selama belajar di KSI kan ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun ya. Kira-kira pengalaman apa sih yang paling berkesan gitu? Dari Talita dulu. Paling berkesan, sebenarnya banyak banget ya kegiatan yang udah kita ikutin di KSI sendiri itu. Tapi kalau menurut aku pribadi, di belajar di KSI ini aku bertemu banyak banget teman-teman yang dengan interest yang sama, kemudian kita belajar bareng. Habis itu Suryosik. Kalau misalkan di KSI kan kita biasanya ada, kalau offline ya, kita ada acara kelulusan nih. Waktu kelulusan itu kita biasanya setiap kelas tuh kayak memamerkan pentas seni masing-masing, bakat-bakat gitu. Jadi itu seru banget menurut aku, dan aku bisa belajar banyak, mulai dari nyanyi, misalkan acting, terus nari dan segala macam gitu sih. Oke. Kalau aku sih sebenarnya banyak ya pengalaman berkesan di KSI. Cuman yang paling aku inget itu waktu aku pertama kali part time di KSI, di salah satu event yang namanya itu K-pop Star waktu itu. Jadi aku part time di sana dan benar-benar pengalaman gak terlupakan sih. Apalagi kan pengalaman pertama aku merasakan sesuatu yang baru. Apalagi staff-staff KSI itu juga ramah-ramah kan ya. Terus juga jadinya mereka tuh bisa menciptakan suasana yang nyaman gitu. Jadi aku sendiri juga banyak belajar dari part time itu. Jadi sebenarnya aku 2 kali sih part time-nya. Yang pertama itu K-pop Star, sama yang kedua itu Culture Day gitu. Cuman yang menurutku paling berkesan sih K-pop Star, soalnya pertama kali lah buat aku kayak gitu. Seru ya. Iya, dan aku juga belajar banyak. Oke, selanjutnya nih dari Cila. Kalau aku itu lebih ke kelas budaya. Jadi dulu pernah ikut kelas budaya di KSI, dan itu asik banget, interaktif dan kayak banyak prakaryaannya gitu. Jadi kita nggak cuma belajar budaya, tapi kita tuh juga kayak ada selingannya dengan membuat prakaryanya. Itu asik sih. Waktu itu buat apa nih kalau boleh? Yang memang tradisional Korea, terus pernah buat sapu juga. Iya, sapu bebek kecil. Jadi asik sih, banyak gitu kan kegiatannya. Oke. Nah, mungkin beberapa dari kalian ini belum tahu siapa sih Talita, Cila, dan
Felicia. Nah, mereka ini salah satu murid KSI yang semester ini berkesempatan mendapatkan beasiswa dari Yongwon dan Lesol. Nah, gimana nih perasaan kalian ketika bisa mendapatkan beasiswa ini? Dari Cila dulu boleh. Pertama-tama sih nggak nyangka dan agak kaget. Soalnya kan sebenarnya submissionnya tuh kan aku juga nggak tahu kayak yang lainnya tuh berapa orang yang daftar. Terus karena keterima itu ya seneng dong kayak gitu. Iya, kalau aku sih ya sebenarnya juga nggak nyangka ya. Soalnya kan pertamanya kan aku nggak pernah ini first time aku ikut apply beasiswa gitu loh, dan ya awalnya kan iseng-iseng aja kan, siapa tahu lolos, dan ternyata ya lolos ya pasti bersyukur kan, karena ya bisa ngebanggain orang tua juga gitu. Bener, sama juga aku sama Iveli, aku juga nyoba-nyoba aja pertama kali, tapi ternyata alhamdulillah diterima, terus seneng banget sih pastinya. Siapa sih yang gak seneng kalau kita diberi penghargaan tersendiri atas hasil kerja keras kita itu. Wow. Aduh. Oke, selanjutnya nih. Awal tahunnya beasiswa ini dari mana? Kepo-kepo. Kalau aku pasti karena sosial media kayak selalu update nih, jadi aku tahu waktu kita scroll Instagram gitu, aku lihat nih, oh kok kayaknya menarik, tapi aku waktu itu karena belum pede, akhirnya aku pendem dulu, terus akhirnya ada salah satu teman aku yang ayo ikutan dong, sayang nih kalau nggak ikut gitu, akhirnya aku coba apply. Oh iya. Berarti awalnya kayak iya enggak bener. Kalau ya. Kalau Hei? Kalau aku sih, karena aku kan mahasiswa Petra juga, jadi aku banyak terima email dari Petra, dari KSI juga. Terus juga waktu itu di broadcast sama guru aku di grup waktu itu. Nah terus setelah di broadcast sama guru aku di grup itu, sebenarnya awalnya waktu itu nggak pede juga, jadi aku cuman pending aja gitu kan. Terus setelah itu guru aku yang waktu semester pertama banget itu ngechat aku, katanya suruh daftar gitu loh. Siapa nih gurunya? Siapa Guru pasti aku waktu itu Hong Sen ngechat aku. Hong Sen yang mendorong aku, yang mendukung aku buat daftar, jadi aku daftar gitu. Oke, selanjutnya. Gila. Kalau aku sama kayak cewek kurang lebih, tahunya pertama dari email Petra, kedua malamnya waktu kelas Bojongnya Sonsengnim juga bilang kayak ada beasiswa kayak gitu buat kalian yang masih kuliah bisa mungkin daftar gitu. Kebetulan di kelas yang kuliah cuma aku kayak gitu. Jadi Nah, selanjutnya nih, keuntungan apa aja yang udah kalian dapat dari beasiswa ini? pertama pastinya kayak bantuan buat tuition fee. Terus yang kedua tuh motivasi buat belajar. Jadi kalau misalnya kita itu beasiswa kan artinya kita harus mempertanggungjawabkan nilai kita. Jadi ya ada motivasi belajarnya tuh lebih tinggi gitu. Kalau aku sih ya pertama kan ya pasti dapat dana bantuan untuk kuliah gitu kan ya. Terus juga aku tuh dapat kepuasan tersendiri gitu loh, karena dari beasiswa yang aku dapetin ini kan berarti kerja keras selama ini tuh membuahkan hasil gitu. Jadi ya ada rasa puas, ada rasa bangga gitu sama diri sendiri. Juga bisa banggain orang tua juga kan. Terus ya itu biar kedepannya semakin semangat lagi untuk memperdalam bahasa Korea, mengenal Korea lebih lagi kayak gitu. Nah, kalau kalian gimana? Yang simpulannya sih sama, pastinya kita dapat semangat untuk belajar lebih giat, apalagi untuk memperdalam budaya Korea itu sendiri. Terus khususnya untuk program ini kita selain dapat bantuan biaya, kita juga dapat sertifikasi, dan itu menurut aku berguna banget buat nanti ke depannya. Makanya aku berharap bisa lebih giat lagi belajar Korea dari sebelum-sebelumnya. Oke. Tanya selanjutnya, kira-kira dari beasiswa ini kedepannya mau dipakai apa sih? Atau kan untuk apa sih? Aku boleh dijawab dulu ya? Ya kamu tuh. Oke. Lanjut. Kalau aku pribadi, karena awalnya mungkin aku coba-coba, tapi akhirnya
karena dorongan dari teman dan keluarga juga, akhirnya aku sadar kalau oh iya kan ini juga bisa bantu untuk meringankan beban orang tua juga ya pastinya yang pertama, apalagi di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi sekarang pasti sedang kesulitan ya kita ini, akhirnya ya udahlah nanti kita bisa dibuat bantu meringankan beban orang tua. Terus semester depan juga belajar lagi di KSI gitu kan, terus membantu juga buat uang saku dan sebagainya gitu lah. Kalau aku sih ya singkatnya ya pasti untuk membantu meringankan beban orang tua juga ya. Terus ya juga ya itu sih. Oke, intinya pokoknya tuh buat bantu gitu ya. Iya. Terus kalau Cia? Kurang lebih sama sih buat tuition fee di kampus, karena ya kan di situasi kayak gini sama kayak yang lain juga susah, dan kalau misalnya kita dapat beasiswa kan bisa meringankan orang tua. Oke. Nah, kalian itu kan waktu dapat beasiswa itu kan diminta untuk membuat konten video dengan apa ya, kayak memperkenalkan Korea gitu. Kalian ini temanya apa konten videonya? Kalau dari Cila? Kalau aku, karena aku beberapa kali memakai konten Korea juga, jadi aku cari konten yang belum pernah aku bahas. Nah, salah satu konten yang belum pernah aku bahas dan aku teringat dari film yang pernah dibuat sama KSI, Princess and the Matchmaker, itu bahasa Koreanya kan Bunghap. Nah, akhirnya aku pakai Bunghap sebagai tema dari videoku. Bunghap itu semacam kayak compatibility orang kalau misalnya sebelum nikah itu kayak dilihat dulu elemennya atau kecocokannya kayak gitu. Jadi itu alasan milih temanya ya. Iya. Nah, kalau Ferry sendiri apa temanya terus alasannya juga? Kalau aku sih lebih berbeda ya dari Cila. Kalau Cila kan kayak lebih spesifik gitu ya mau kemana. Kalau aku sih bahas Korea secara umum aja. Jadi mulai dari sejarah Korea, terus juga Hallyu, gelombang Korea, terus juga ada budaya-budaya Koreanya juga kan. Terus juga mulai dari situ lanjut ke bahas tentang olahraga sedikit, terus ya seputar Korea secara umum aja gitu. Secara garis besar gitu Iya. ya. Kalau Talita? Kalau aku pribadi sih, karena ini baru pertama kali aku buat konten dan aku mengerti gimana keadaan anak-anak Indonesia sekarang gitu ya. Hallyu kan sekarang lagi ramai banget gitu kan ya belakangan ini. Korea itu sudah banyak dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat, apalagi di dunia. Tapi aku mau menyorot satu konten yang mungkin orang-orang ini jarang tahu, yaitu sejarah Korea. Jadi gimana sih Korea itu bisa berada di titik yang sekarang ini, proses apa saja yang mereka lewati ya. Kan Korea bisa maju sampai sekarang ini, mereka juga melalui proses-proses seperti penjajahan, lalu pergantian kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Jadi itu sih aku mau nyorot biar orang-orang tuh tahu kalau Korea itu nggak hanya sekedar K-pop aja gitu. Gitu sih. Pertanyaan terakhir, bisa sampaikan pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana yang ingin belajar Korea di KSI Surabaya, dan gimana sih caranya untuk dapat beasiswa seperti kalian? Mulai dari Talita. Nyuruh nih, mulai dari aku. Oke. Dari aku, buat kalian yang mau belajar bahasa Korea, aku saranin nih, karena aku dulunya juga belajar Korea itu melalui autodidak ya, belajar sendiri. Aku ngerasain kalau misalkan belajar lewat KS ini kita lebih terarah, seperti yang udah kita bilang tadi. Seru-seru loh, di sini banyak banget acara dan event-event yang biasa kita adain gitu kan. Terus staffnya juga ramah-ramah gitu ya. Jadi kalian nggak akan rugi kok untuk belajar di sini. Bakalan dapat banyak banget pengalaman. Balik. Dari aku sih buat teman-teman yang tertarik tentang budaya Korea, tentang bahasa Korea dan ingin belajar bahasa Korea, jangan lupa belajar di KSI, karena di KSI kita bakal diajarin dari basic banget sampai levelnya tinggi banget. Jadi kalian bebas untuk explore dan memperdalam bahasa Korea kalian sendiri. Juga kita bakal ada event-event di mana nggak cuman belajar di kelas, tapi kita juga ada kesempatan-kesempatan untuk
mengenal Korea lebih lagi, mulai dari permainan Korea ataupun macam-macam deh pokoknya gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa daftar KSI. See you there. Kalau dari aku, pertama-tama kalau misalnya mungkin buat kalian yang merasa susah untuk belajar bahasa, bisa mungkin mulai dari belajar budaya dulu. Soalnya bahasa itu kan bagian dari budaya. Nah kalau misalnya kita belajar budayanya juga, berarti itu mempermudah proses kita dalam belajar bahasa asing kayak gitu. Dan di KSI ini mereka tuh mengadakan berbagai macam acara dan kegiatan yang juga mendukung kita buat belajar budayanya kayak gitu sih. Jadi jangan ragu buat daftar, dan selain itu jangan lupa juga kalau sudah daftar sering-sering cek email dan tanya sama wali kelas perihal misalnya ada kesempatan beasiswa ataupun kesempatan-kesempatan lainnya yang memungkinkan kita buat mengembangkan diri kita sendiri kayak gitu. Oke, nah itu tadi pertanyaan terakhir. Aku juga mau ngucapin makasih banget buat kalian yang selalu setia nontonin video Dari Haksen dari awal sampai akhir. Nah, aku juga mau ngucapin nih buat kalian yang belum daftar atau mau daftar ke KSI tapi bingung gimana nih caranya, kalian bisa follow sosial media dan juga link pendaftaran di sini, di atas sini udah aku taruh. Nah, pendaftarannya itu kita mulai dari 2 Desember sampai 3 Januari 2021. Jadi masih ada waktu, jangan sampai nanti pas pendaftaran udah ditutup, "Kak, aku belum daftar." Ya udah, kalian udah telat, semester selanjutnya aja kalau gitu. Nah, selanjutnya An, Nyong, I, Oke. Say Yo.